Pernah kebayang nggak ada satu tempat di mana sawah ijo yang luas banget ketemu sama pabrik-pabrik yang menjulang tinggi? Nah, di Jawa Timur ada wilayah yang punya dua wajah kayak gini. Di satu sisi, dia itu lumbung pangan, tapi di sisi lain dia juga pusat industri yang super sibuk. Inilah kisah Sidoarjo yang penuh kontras. Nah, disinilah kita bisa lihat paradoks Sidoarjo dengan jelas. Hamparan hijau subur yang jadi tumpuan hidup agraris itu berdiri sebelahan sama deru mesin ekonomi modern. Ini bukan cuma dua gambar yang beda ya, ini tuh dua pilar yang menopang seluruh identitas dan kemakmuran wilayah ini. Dua dunia yang kelihatannya bertentangan, tapi ya, dua-duanya adalah Sidoarjo. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana ceritanya satu wilayah bisa jadi dua hal yang begitu berbeda sekaligus? Gimana caranya tanah dan baja, tradisi dan modernitas bisa nyatu dalam satu identitas yang utuh? Jawabannya ternyata ada di perjalanan panjang sejarah Sidoarjo itu sendiri. Untuk ngerti Sidoarjo hari ini, kita harus mundur sedikit, lihat ke akarnya. Soalnya, petunjuk terbesar tentang takdirnya yang unik ini sebenarnya udah tersembunyi di dalam namanya sendiri. Jadi, nama Sidoarjo itu bukan sekedar label biasa loh. Ini tuh kayak sebuah ramalan, asalnya dari kata Jawa, Sido yang artinya menjadi, dan Arjo yang artinya makmur. Jadi, dari awal banget, takdir wilayah ini emang buat jadi tempat kemakmuran. Nama ini udah kayak doa sekaligus janji yang ngebentuk perjalanannya selama berabad-abad. Tentu aja, janji kemakmuran itu nggak datang dari langit. Alam udah ngasih fondasi yang sempurna banget. Tanah aluvialnya yang subur bikin tempat ini jadi surga pertanian. Sungai dan rawannya bukan cuma sumber air, tapi juga jadi jalan tol pertama buat perdagangan zaman dulu. Dan yang paling penting, lokasinya itu strategis banget, di antara pusat dagang kayak Surabaya dan Pasuruan. Ini yang bikin Sidoarjo udah jadi pusat ekonomi dari dulu. Dengan fondasi alam sekuat itu, panggungnya udah siap. Selama ratusan tahun berbagai kekuatan, mulai dari kerajaan kuno sampai penguasa kolonial datang dan ikut membangun di atasnya. Masing-masing meninggalkan jejak yang ngebentuk Sidoarjo jadi seperti yang kita kenal sekarang. Evolusi Sidoarjo ini bisa kita lihat dalam 3 babak besar. Awalnya, dia jadi lumbung pangan yang krusial buat kerajaan besar macam Majapahit. Terus, pas pengaruh Islam masuk, Sidoarjo berubah jadi pusat administrasi lokal yang mandiri. Puncaknya, di era kolonial Belanda, Sidoarjo diubah jadi mesin produksi, pusat pertanian industri, dan logistik. Setiap era itu nggak ngegantiin yang sebelumnya, tapi justru ngebangun di atasnya, bikin Sidoarjo jadi makin kuat. Nah, semua jejak sejarah inilah yang membawa kita ke Sidoarjo hari ini. Disinilah dua warisan besar itu, akar agrarisnya yang dalam dan dorongan industrinya yang modern, akhirnya ketemu. Keduanya hidup bareng, kadang bersaing, tapi selalu ngebentuk identitas gandanya yang unik banget. Ini dia inti dari identitas ganda Sidoarjo modern. Ekonominya berdiri kokoh di atas dua pilar. Sisi pertaniannya tetap subur, ngasilin komoditas penting kayak padi dan tebu. Di saat yang sama, industrinya juga ngebut. Seringkali ngolah hasil pertanian itu sendiri jadi produk makanan, sambil juga masuk ke sektor logistik dan kimia. Keduanya bukan cuma jalan bareng, tapi seringkali saling dukung. Tapi identitas Sidoarjo itu lebih dari sekedar ekonomi loh. Identitasnya juga terjalin dari geografinya yang unik sebagai delta Sungai Brantas, perannya yang penting banget sebagai penghubung kota-kota besar, dan bahkan kecermin dari cita rasa budayanya. Coba aja semangkuk lontong balap yang khas itu. Semua elemen ini, alam, konektivitas, dan budaya adalah bagian dari jalinan kompleks yang bikin Sidoarjo jadi Sidoarjo. Jadi, gimana semua benang merah ini? Dari nama kuno sampai pabrik modern bisa nyambung? Oke, yuk kita simpulkan perjalanan luar biasa Sidoarjo ini buat memahami warisan abadinya. Perjalanan Sidoarjo menuju kemakmuran bisa kita rangkum dalam 4 tahap yang jelas banget. Dimulai dari karunia alam yang subur. Terus, dia jadi pemasok penting buat kerajaan-kerajaan besar. Era kolonial mengubahnya jadi pusat produksi dan perdagangan. Dan akhirnya, dia berevolusi jadi mesin ekonomi ganda modern yang kita lihat hari ini. Sebuah perkembangan yang logis, kuat, dan kayaknya emang gak terhindarkan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Sidoarjo itu bukan fenomena yang muncul tiba-tiba. Dia adalah hasil dari perjalanan panjang berabad-abad. Dan perannya sebagai penopang ekonomi dan budaya buat Jawa Timur itu nggak bisa dipungkiri lagi. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan yang ngajak kita mikirin masa depan. Seiring Sidoarjo terus tumbuh, tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan. Gimana caranya Sidoarjo akan menyeimbangkan warisan tanahnya yang berharga dengan ambisi bajanya yang nggak terbatas? Nah, jawaban atas pertanyaan inilah yang bakal nentuin babak selanjutnya dari kisah Sidoarjo yang luar biasa ini.